Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dalam kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di kelas 5 SDN 1 Rancasalak tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak tidak akan berpanjang lebar untuk berbicara ya. Langsung saja ke intinya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tugas 2 karena tugas satunya tadi kemarin udah dijelaskan kan di kelas. Sekarang masuk ke tugas 2 nomor 1. Yang pertama, bergerak adalah salah satu dari titik-titik. Yang mana coba? Yaitu yang A, ciri dari makhluk hidup. Kalau kelemahan makhluk hidup, kemudian makan makhluk hidup, tugas makhluk hidup memang itu adalah ciri dari makhluk hidup, tetapi di sini yang lebih diutamakan adalah ciri dari makhluk hidup. Bergerak adalah salah satu dari ciri makhluk hidup, bukan kelemahan, bukan makanan, bukan juga tugas ya. Yang nomor 2, selanjutnya organ gerak pada hewan diantaranya berguna untuk apa? Organ gerak jelas ya, di sini ada pilihannya, ada tidur, berjalan, hibernasi, dan melihat. Yang mana coba pilihannya? Yang A, yaitu yang B, sorry, yang B, berjalan. Yang selanjutnya ada nomor 3. Organ gerak pasif pada hewan adalah ini sama ya seperti yang tugas 1. Organ gerak ada yang disebut dengan organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Kalau organ gerak pasif itu yang mana coba? Ada otot, gigi, tulang, daging. Yang D, daging. Kenapa Pak nggak otot? Kenapa nggak gigi? Kenapa nggak tulang? Karena otot, gigi, dan tulang itu termasuk organ gerak yang aktif, bukan pasif. Yang selanjutnya nomor 4. Nah, contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah, pasti tahu kan? Yaitu kanguru dan katak. Nomor 5. Berikut adalah hewan yang bergerak dengan cara terbang, kecuali terbang seperti yang sudah dijelaskan di kelas. Yang terbang itu apa aja? Elang, ayam, gelatik, merpati. Pak, sedangkan ayam memiliki sayap, tapi kenapa nggak terbang? Memang ayam memiliki sayap dan dia juga bisa terbang, tetapi kenapa tidak dikategorikan sebagai burung? Karena ayam itu termasuk kategori unggas, bukan burung, atau apes, burung. Yaitu kecuali ayam, karena elang, gelatik, dan merpati itu sudah jelas ya, mereka itu lebih suka terbang di udara, tidak terlalu banyak bergerak di tanah. Beda sama ayam. Yang nomor selanjutnya nomor 6. Otot sebagai organ gerak menempel pada jelas. Ini menempel pada tulang. Otot itu seperti penggerak, seperti sebuah mesin. Otot itu. Coba pernah lihat nggak orang yang nggak punya tulang? Pasti nggak akan mau tuh lulus kumahanya. Yaitu otot itu terletak pada di luar tulang dan di bawah kulit, di dalam kulit, di luar tulang untuk menggerakkan tubuh. Sama seperti manusia dan hewan pada umumnya. Nah, ini nih soal bahasa Indonesia yang nomor 7. Ide pokok paragraf adalah, nah, yang disebut dengan ide pokok itu apa? Ide pokok itu biasanya terletak pada apa? Terletak di awal atau di akhir kalimat biasanya, yang mencakup keseluruhan paragraf. Itu ide pokok. Nanti kalau dijelaskan lebih detailnya lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia akan dipelajari mengenai ide pokok, kalimat utama, kemudian ada gagasan utama. Nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut. Sekarang dasarnya aja dulu. Ide pokok paragraf adalah A, kalimat utama dalam suatu paragraf. B, masalah utama dalam suatu paragraf. C,
masalah pertama dalam suatu paragraf, atau D, kalimat pertama dalam suatu paragraf. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak kan, pilihannya ide pokok itu memang letaknya ada di awal atau di akhir sebuah paragraf. Tetapi ada beberapa ide pokok yang terletak di tengah paragraf. Tapi Bapak jarang menemukan yang demikian. Ide pokok yang letaknya itu ada di tengah paragraf. Kebanyakan itu di awal atau di akhir. Nah, yang paling tepat adalah itu yang A, kalimat utama dalam suatu paragraf. Karena ide pokok itu terletaknya di awal, biasanya terletak di awal suatu paragraf. Nanti dijelaskan lebih lanjutnya. Yang selanjutnya nomor 8. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dinamakan paragraf apa? Ada reduktif, induktif, naratif, persuasif. Oke, Bapak jelaskan satu persatu. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal itu namanya deduktif. Oke, deduktif. Sedangkan kalimat yang letaknya di akhir, kalimat utamanya yang terletak di akhir paragraf, di akhir itu namanya paragraf induktif. Nah, apa kalau naratif itu apa? Naratif itu merupakan sebuah paragraf yang berisi cerita. Cerita itu ada dibagi dua lagi, ada cerita fiksi, ada cerita non fiksi. Nah, apa kalau persuasif itu apa? Nah, kalau persuasif itu paragraf yang berupa ajakan, kemudian himbauan, perintah. Gunanya untuk mempengaruhi si pembaca agar melaksanakan apa yang dikatakan oleh si penulis dalam sebuah paragraf. Itu namanya persuasif. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut kalau paragraf persuasif di kelas 6 kalau nggak salah. Pahamkan mengenai deduktif, induktif, naratif, dan persuasif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nanti, sekarang mah udah ini aja dulu. Intinya aja. Nah, perhatikan paragraf di bawah ini untuk mengisi soal nomor 9 dan nomor 10. Oke. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Paling banyak bentuk tubuh ikan seperti rudal. Bentuk rudal ini membuat ikan mudah bergerak dalam air. Ikan dapat dengan mudah berenang ke kanan dan ke kiri ataupun ke atas dan ke bawah berkat bentuk tubuhnya ini. Nah, bentuk rudal ini dapat mengurangi hambatan yang tercipta di dalam air ketika ikan bergerak. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip-siripnya. Ekor dan siripnya menimbulkan gaya dorong yang mendorong tubuh ikan untuk bergerak ke dalam air. Nah, coba lihat soal nomor 9. Ide pokok paragraf di atas adalah, nah seperti yang Bapak tadi bilang, ide pokok itu letaknya ada di awal atau di akhir sebuah paragraf. Coba kita lihat kalimat pertama. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki sistem gerak berbeda. Ada nggak di sini pilihannya? Nomor dari pilihan A, B, C, D. Nah, ada kebetulan. Ikan merupakan hewan bertulang belakang di air. Nah, sama tidak dengan yang kalimat pertama? Oh, enggak ya. Berarti, nah yang B coba lihat. Ikan merupakan hewan yang suka bergerak di air. Sama tidak dengan kalimat pertama? Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Oh. Nah, yang C coba lihat. Tubuh ikan dapat dengan mudah berenang di air. Yang D, bentuk tubuh ikan yang hidup di dalam air. Nah, coba yang mana? Ide pokok itu dari pilihan A, B, C, D itu yang mana coba? Yuk, Bapak kasih waktu selama 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana coba? A, B, C, atau D? Ayo, yang mana? Ayo. Yang mana? Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat itu yang B. Pak, kok bisa? Nah, coba lihat di kalimat pertama.
Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki sistem gerak yang berbeda. Nah, coba yang B, ikan merupakan hewan yang suka bergerak di air. Jadi, bentuk tubuh ikan itu kan pipih begini ya, tipis. Itu memudahkan ikan untuk berenang di air, belok ke kiri, belok ke kanan, ke atas, ke bawah. Karena bentuk tubuh ikan rata-rata itu pipih, tipis. Beda sama hewan lainnya yang seperti gajah kan bulat. Jadi itu gajah suka susah kalau berenang di air. Oke, yang selanjutnya yang nomor terakhir, nomor 10. Apakah manfaat bentuk tubuh ikan yang berbentuk rudal? Tahu kan rudal itu seperti apa ya? Nah, seperti roket. Jadi tipis ke depan, bulat ke belakang. Untuk apa gunanya? Agar dapat mudah melompat di air? Bukan. Yang B, mengurangi hambatan di air sehingga mudah bergerak. Kita simpan dulu. Yang C, coba lihat. Untuk menakuti predator yang dalam air. Jelas bukan ya. Karena ikan itu kebanyakan kalau yang bentuknya rudal itu untuk memudahkan dia mendorong tubuhnya. Yang itu yang pilihan yang D. Untuk mampu mendorong tubuh ikan supaya bisa bebas berenang. Nah, jadi sudah paham kan? Kalau yang jawaban betulnya boleh kalian checklist. Kalau yang salahnya boleh dibetulkan saja. Makanya itu Bapak diperiksa semuanya dapat nilai 100. Bukan karena nilai betul atau salahnya, tapi dilihat dari usaha kalian. Ya, oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.